Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali, selamat bersekutu kembali di dalam hadirat Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah ini, kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Roh Kudus. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu, kami mau mengucap syukur atas setiap hal yang telah Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur atas setiap penyertaan-Mu yang masih boleh kami rasakan hingga saat ini Tuhan. Kami juga bersyukur kalau kami masih Kau izinkan untuk beribadah, kami masih Kau perkenankan untuk menghadap Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih. Biar saat ini kami mau mulai ibadah kami percaya Tuhan Kau hadir dimanapun kami berada. Kami percaya Kau akan mengurapi ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Ajar kami setiap umat untuk menghargai Engkau Tuhan dimanapun kami berada. Ajar kami untuk bersungguh-sungguh dalam menyembah dan memuji-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kami serahkan ibadah ini mulai dari awal hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara kita angkat satu pujian. Katakan, Allah Roh Kudus penuhi kami Tuhan, penuhi hati setiap kami. Amin. Allah Roh Kudus penuhi kami.
selalu membesarkan nama-Mu Tuhan, lewat setiap apapun yang kami lakukan, yang kami pikirkan, yang kami perkatakan Tuhan. Biar semuanya membuktikan bahwa Engkau Allah yang hidup di dalam kami. Terima kasih Yesus. Biar kami sebentar akan lebih lagi bersorak meninggikan nama-Mu, bersorak Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu. Kami percaya Kau tetap hadir. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari jemaat Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya semuanya dalam keadaan yang dahsyat luar biasa bersama Tuhan. Amin. Mari kita mengangkat satu pujian, katakan oleh darah anak domba. Yes. Pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya. kita, pikiran kita untuk menerima setiap firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Kau Allah yang setia, Kau Allah yang terus ada bersama kami Tuhan. Terima kasih. Kau
kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Dengan iman percaya katakan, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Amin Tuhan, kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau percaya, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia, Bapa kau setia, Bapa kau setia. Kami Tuhan, kami tahu Kau Tuhan yang setia. Bapa kau setia. Benar Bapa, kami percaya Engkau Allah yang setia, Kau Bapa yang setia, Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Biar sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Kau akan mengurapi hamba-Mu, Kau akan mengurapi firman yang akan disampaikan Tuhan. Biar setiap umat-Mu yang mendengar Tuhan mendapat kekuatan baru, mendapat sukacita baru, mendapat pengharapan yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Biar kami serahkan Tuhan penyampaian kebenaran firman ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji Tuhan, shalom saudara. Saya sungguh bersyukur kalau saat ini saya masih bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan setiap saudara juga yang sedang mendengarkan hal ini, saudara masih diberikan waktu dan kesempatan untuk bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sadari saudara bahwa ini adalah kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa. Karena di luar sana masih banyak sekali orang-orang yang tidak memiliki kesempatan untuk mereka datang bertemu dengan Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi saat ini dengan waktu yang Tuhan berikan bagi kita di sisa hidup kita, bukankah itu suatu hal yang sungguh luar biasa saudara, yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena itu kita harus bergunakan dengan baik. Kita memuji Dia, memuliakan Dia, menyenangkan hati Dia dengan sikap kehidupan kita. Dan puji Tuhan, saat ini saudara, saya akan membawakan firman Tuhan secara singkat bagi setiap kita.
Kalau beberapa waktu ini adalah waktu-waktu di mana kita barusan saja memperingati daripada kematian Tuhan dan juga kebangkitan Tuhan, saudara. Ini sudah 1 minggu dan kehidupan terus berjalan, silih berganti hari demi hari. Kehidupan kita terus berjalan, tidak pernah ada kata yang namanya melihat ke belakang atau kembali ke belakang lagi. Tapi terus kehidupan ini makin maju ke depan, saudara. Dan kalau kita lihat, setiap tahun kita merayakan kematian Tuhan dan juga kebangkitan Tuhan. Kadangkala, saudara, kita hanya merayakannya itu sebatas selebrasi saja, yaitu perayaan saja. Setiap hari Jumat, di waktu yang sudah ditentukan, kita datang kepada Tuhan, dikatakan Good Friday atau Jumat Agung. Lalu kita merenungkan bagaimana di hari itu Tuhan kita telah mati bagi kita untuk menebus dosa kita. Setelah itu 3 hari kemudian di hari Minggu kita merayakan kebangkitannya, dan kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Biasanya kita datang ke gereja, saudara. Tetapi saudara, ada hal yang jauh lebih penting daripada hanya sekedar kita merenungkan kebaikan Tuhan dan berhenti sampai di situ. Ternyata ada satu hal yang mau Tuhan benar-benar kita sadari dan kita mau lakukan dalam kehidupan ini. Mengingat saudara, saat ini kita semua masih belum bisa berkumpul bersama-sama di dalam sebuah gereja. Tetapi kita semua masih harus di dalam rumah. Kita harus mendirikan mesbah keluarga kita pribadi lepas pribadi. Dan saya mau katakan saudara, hal itu sungguh sangat baik setiap kita. Karena apa? Tuhan rindu bahwa ibadah bukan hanya sekedar berkumpul di dalam suatu gereja atau satu bangunan saja, tetapi ibadah adalah diri kita, hati kita yang benar-benar rindu mau menyembah Tuhan dengan segenap hati. Kita berikan kepada Tuhan, kita berikan yang terbaik bagi Tuhan, yaitu hidup kita dan hati kita, saudara. Puji Tuhan. Matius 26 dimulai dari ayat yang ke-38. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Ini judul perikopnya adalah di Taman Getsemani. Jadi ini adalah peristiwa di mana pada waktu Yesus sebelum ditangkap dan dia akan mengalami kematian di kayu salib. Sebelumnya Yesus menjalani proses di Taman Getsemani ini. Saya akan baca Matius 26 dimulai dari ayat yang ke-38. Katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Saudara, kalau kita berbicara tentang Paskah, Paskah bukan hanya tentang mujizat. Paskah bukan tentang orang yang sakit dengan bilur Yesus, karena Yesus telah mati di kayu salib maka akan disembuhkan. Paskah bukan hanya sekedar berbicara tentang berkat, tetapi Paskah adalah berbicara tentang bagaimana kita mau sama seperti Yesus melakukan kehendak Bapa. Sudah perhatikan di ayat ini, dimulai dari ayat yang 39. Ini adalah doa Yesus di mana pada waktu dia berada di Taman Getsemani, dia sendirian, saudara. Hanya ada diri dia dan Bapa saat itu. Karena kita melihat di sekeliling dia, murid-muridnya nggak bisa bantuin dia, saudara. Murid-muridnya malah pules tertidur. Karena saat itu masih sangat pagi, sangat subuh sekali. Tetapi Yesus tahu di saat pagi itu dia harus berdoa, dia harus bertemu dengan Bapanya, dia harus berbicara dengan Bapanya. Karena itulah di taman ini dia memanjatkan doanya kepada Bapanya. Dikatakan, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Saudara, satu hal yang harus kita pelajari dari momen Paskah ini adalah bahwa setiap orang memiliki hak, memiliki keinginan, memiliki kerinduan untuk melakukan mungkin banyak hal.
Dan saat ini saudara, saya perhatikan juga bahwa Yesus juga memiliki kerinduan, keinginan, karena tersirat di doanya dia, jikalau sekiranya mungkin Bapa, cawan ini bisa lalu daripadaku, biarlah cawan ini bisa lalu. Ini yang Yesus inginkan sebenarnya. Kenapa saudara? Yesus tahu pada waktu dia harus meminum cawan ini, berarti Yesus harus terpisah dengan Bapa, walaupun hanya untuk sementara waktu. Karena apa saudara? Yesus harus menanggung beban yang begitu berat, begitu besar. Jadi ketakutan, rasa gentar yang Yesus alami di tempat ini, di Taman Getsemani ini bukan tentang karena Yesus takut mati, bukan. Tetapi karena Yesus takut terpisah dengan Bapa. Kita tahu Allah kita, Bapa kita adalah Bapa yang suci, yang sangat benci sekali, tidak suka dengan yang namanya itu dosa, saudara. Dan saat ini kita lihat keadaan Yesus. Yesus yang tidak bersalah, Yesus yang tidak berdosa, dia harus dijadikan berdosa, dia harus disalahkan, dia harus menanggung setiap pelanggaran, kesalahan, dosa setiap manusia, bahkan setiap kita. Dan hal itu yang Yesus takutkan. Kenapa? Pada waktu dia harus menerima hukuman itu, hukuman yang seharusnya dia tidak terima, tapi dia harus terima, maka saat itu juga dia tidak bisa dekat dengan Bapa. Dia harus terpisah dengan Bapa. Karena apa? Bapa itu suci, Bapa itu kudus. Dan pada waktu Yesus dijadikan berdosa, harus menanggung dosa itu, maka hubungan itu sementara waktu harus terputus. Karena itu saudara, kita lihat di ayat selanjutnya dikatakan bahwa Eli Eli lama sabachthani, pada waktu Yesus ada di kayu salib, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Jadi sesungguhnya bukan benar-benar Allah meninggalkan Yesus, tidak. Tetapi karena status Yesus saat itu, dia harus menanggung beban yang berat, harus menanggung dosa yang begitu berat, pelanggaran yang begitu berat, akibat daripada dosa pelanggaran manusia. Dia dijadikan berdosa, saudara. Dan saat itulah hubungan Yesus dengan Allah harus terpisah sementara. Dan hal itu yang Yesus takutkan. Karena itulah dia berdoa sama Bapaknya. Sebelum hal itu terjadi, Bapa, sekiranya mungkin, lalukan cawan ini daripadaku. Namun hal yang menarik, pada waktu Yesus sudah memberikan kerinduan, keinginannya, saudara, kepada Bapaknya di surga, dia tidak egois. Di kalimat selanjutnya dikatakan, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Jadi saudara, ini adalah bukti daripada penyerahan kehidupan Yesus, kehendak Yesus kepada Bapa. Ini satu hal yang luar biasa, dan banyak orang belum mengerti akan hal ini. Karena itu saya katakan saudara, Paskah dan kematian Yesus ini bukan hanya berbicara tentang mukjizat dan berkat, tidak hanya sampai di situ saja. Hal itu pasti kita akan dapatkan pada waktu kita benar-benar mengikuti kehendak Yesus. Tapi hal yang paling penting adalah kita mau melepaskan hak kita, dan kita mau mengikut kehendak Bapa kita, walaupun hal itu adalah hal yang pahit, walaupun hal itu adalah seperti cawan yang Yesus harus minum, cawan yang pahit. Tetapi kalau hak itu adalah kehendak Bapa dan menyenangkan hati Bapa, mari kita mau sama-sama belajar. Kita mau minum cawan itu, saudara. Dan saat ini kita melihat kehidupan kita. Sebulan 2 bulan yang lalu mungkin semua masih terasa indah, semua masih terasa baik. Manusia berpikiran seperti itu. Kehidupan mungkin masa depan kita akan tetap berjalan dengan baik, berkat akan tetap terus mengalir dalam kehidupan ini. Namun saudara, pikiran kita berbeda dengan pikiran Tuhan. Tuhan harus menggenapi firman-Nya yang ada di dalam Alkitab. Dan itu sudah dijelaskan sekali dari kitab awal-awal, dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, terutama dalam kitab Wahyu, saudara. Kita melihat berbagai nubuatan yang dinubuatkan. Itu sebagai orang dunia katakan takdir daripada dunia ini dan kehidupan setiap manusia di akhir zaman. Saya mau katakan, kehidupan kita makin kesini tidak akan makin gampang, saudara, tetapi akan makin sulit. Bukan saya mengatakan, firman Tuhan yang mengatakan.
Tetapi ada janji yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi setiap kita, bagi setiap orang yang mau belajar untuk melakukan kehendak Dia, mencari perlindungan kepada Tuhan, dan hanya berfokus kepada Tuhan, bukan kepada dunia ini. Belajar untuk mencintai Bapa, mencintai Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan akan memampukan. Tuhan akan memberikan kekuatan hingga pada akhirnya nanti kita bisa memelihara iman percaya kita kepada Tuhan, walaupun dunia ini harus hancur, saudara. Karena itu kita lihat keadaan kita saat ini begitu cukup mengerikan, saya katakan. Yang biasanya kita datang ke gereja, kita nggak bisa lagi datang ke gereja, saudara, untuk sementara waktu, karena ada virus yang sedang menyebar saat ini, dan peraturan pemerintah dilaksanakan. Kita harus mengikutinya, kita harus mematuhinya. Sebagai contoh daripada anak-anak terang yang percaya kepada Tuhan, kita juga harus nurut kepada perintah daripada pemerintah, saudara, yang sudah diberikan kepada setiap kita. Dan kita lihat dampaknya bukan hanya di Ciledug saja, bukan hanya Cirebon saja, bukan hanya Jakarta saja, bukan hanya Indonesia saja, seluruh dunia. Dan perhatikan baik-baik, bukankah ini adalah segelintir tanda-tanda, saudara, penggenapan firman Tuhan akan keadaan dunia di akhir zaman ini bukan semakin mudah, tetapi semakin akan bertambah sulit. Karena apa? Ini adalah saat di mana pemurnian kehidupan dan iman orang-orang percaya diuji. Semua mengalami kesulitan, semua mengalami kesedihan. Bahkan kita lihat ada berpuluh-puluh ribu. Waktu kemarin saya melihat di TV, saudara, di Amerika Serikat 17 juta orang harus kehilangan pekerjaan. Bayangkan, banyak sekali. Hanya dalam kurun waktu 1-2 bulan saja akibat dari virus ini. Tidak pernah ada satu orang pun yang bakal mengira hal ini akan terjadi, saudara. Dan apakah kita bisa menjamin seminggu ke depan, sebulan ke depan, atau mungkin beberapa bulan ke depan kehidupan kita akan menjadi lebih baik? Kita berdoa kepada Tuhan boleh, meminta perlindungan, meminta kehidupan supaya lebih baik, tetapi kita perlu memahami firman Tuhan. Supaya apa? Jangan sampai jika nanti kita mengalami kesulitan yang lebih besar, akhirnya kita menyalahkan Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak mengerti firman Tuhan. Karena itu saat ini kita butuh mengerti kehendak Tuhan, saudara. Jadikan momen-momen Paskah ini untuk kita merenung kebaikan Tuhan. Kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang mau Kau lakukan dalam kehidupan saya, kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, kehidupan gereja ini? Dan jangan hanya cuma meminta kepada Tuhan, saudara, tapi berikan apa yang ada padamu, kehidupanmu, hatimu, seluruhnya, semuanya serahkan kepada Tuhan. Percayakan kepada Tuhan. Pada waktu Yesus mati dan pada waktu Yesus bangkit, kehidupan kita telah dibayar lunas. Berarti hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus yang ada di dalamku. Dia yang telah menebus kehidupan kita, Dia yang telah membeli lunas kehidupan kita. Dia yang berhak untuk bisa mengerjakan segala sesuatu yang ada dalam hidup kita, saudara. Matius 26 ayat 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, jadi tadi Yesus sudah berdoa sekali, dan ini doanya dia yang kedua kali, saudara. Ia, Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Berarti Yesus berdoa totalnya 3 kali, saudara. Doanya hal yang sama. Kalau sekiranya mungkin cawan ini bisa lalu, Bapa, lalukan. Tetapi kalau tidak, biar kehendak-Mu yang jadi di dalam kehidupan ini. Dan kita tahu akhir ceritanya adalah
Yesus harus meminum cawan Bapa itu. Dia melakukan apa yang Bapa kehendaki, saudara. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa kalau Yesus saja secara terus-menerus mensinkronkan, menyamakan kehendaknya dia dengan kehendak Bapa. Dia berdoa sekali, nggak cukup sekali, 2 kali, nggak cukup 2 kali, sampai 3 kali, menyampaikan hal yang sama berkali-kali. Jadi saudara, ini adalah teladan yang baik bagi setiap kita, untuk kita bisa mengerti kehendak Bapa di surga. Nggak cukup kita hanya berdoa sekali, saudara. Nggak cukup kita hanya datang ke gereja sekali, nggak cukup. Hal itu harus dilakukan secara terus-menerus, kontinu. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Karena apa? Kecenderungan daripada manusia adalah suka membelot, saudara. Karena apa? Kita semua ini sudah jatuh dalam dosa. Kita ini sudah berdosa. Karena pasti akan selalu ada 2 sisi dalam hidup kita, yaitu sisi positif untuk mengikuti kehendak Bapa, tetapi juga ada sisi negatif untuk mengikuti kehendak kita, saudara. Nah, karena itulah kita perlu untuk setiap waktu kita berdoa, berbicara kepada Tuhan, meminta kekuatan. Bukan cuma minta berkat, saudara, tapi minta kekuatan agar apa? Kita dimampukan bisa melakukan setiap kehendak Bapa dalam hidup ini, walaupun cawan itu pahit. Dan saudara, saya pernah berpikir di perikop ini tempatnya adalah di Taman Getsemani. Bukankah pada saat itu ada banyak tempat lain selain daripada Taman Getsemani, saudara? Tetapi kenapa tempatnya harus di Getsemani? Nah, kita harus ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tidak pernah ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya itu kata-kata yang sia-sia, atau tidak ada satu hal apapun yang tidak memiliki makna, saudara, yang berkaitan dengan kehidupannya. Karena itu pada waktu, saudara, dia berdoa kepada Bapaknya, mengapa harus di Taman Getsemani? Dan setelah saya menyelidiki, saudara, Getsemani ini memiliki arti yang luar biasa. Ini bukan hanya sekedar nama tempat. Dalam bahasa Yunaninya, dalam bahasa asli, ya saudara, dikatakan bahwa Getsemani ini adalah tempat pemerasan minyak. Jadi di tempat ini adalah tempat pemurnian yang dilakukan untuk buah-buah zaitun. Sebelum kita mendapatkan minyak zaitun itu didapatkan dari buah zaitun. Dan sebelum terjadi minyak zaitun ini, maka harus ada proses yang dialami dari si buah zaitun ini, saudara. Di situ ada beberapa alat yang digunakan berupa batu, lalu ada keranjang juga. Dari proses yang pertama, dari buah zaitun yang cukup keras itu, buah zaitun harus diremukkan, saudara. Bayangkan, harus diremukkan sehingga buah zaitun ini seperti bubur. Setelah dihancurkan, dilembutkan, itu menjadi seperti bubur. Setelah itu prosesnya nggak berhenti sampai di situ. Udah menjadi bubur, saudara, dia akan dimasukkan ke suatu keranjang lagi dan dia akan diperes lagi, saudara, sampai benar-benar mengeluarkan minyak yang murni. Jadi perhatikan, ini berbicara tentang proses pemurnian. Dan disinilah Yesus lulus, saudara, untuk melakukan kehendak Bapa. Benar-benar hatinya dia, hidupnya dia dimurnikan benar-benar hanya untuk melakukan kehendak Bapa, bukan kehendaknya. Kita belajar sama-sama dari momen Paskah ini, saudara, supaya kita juga bisa memiliki hati dan kehidupan yang murni. Pada waktu kita mendeklarasikan diri kita, Tuhan, saya mau mengikut Engkau, maka di situ, saudara, bukan kenyamanan yang akan kau dapat, itu salah. Banyak beberapa hamba Tuhan, saya katakan, saudara, karena teologi ini sudah berkembang luas, dan teologi mengenai berkat kemakmuran itu sudah jadul, saya katakan, saudara. Jadulnya itu karena apa? Mereka mungkin belum mengerti semua kebenaran. Tetapi saat ini adalah waktu di mana orang itu menunggu-nunggu kebenaran yang sebenarnya itu bagaimana. Dan Tuhan secara besar-besaran memberikan pewahyuan, memberikan juga kebenaran yang dibukakan bagi barang siapa
yang merindukan, yang haus akan kebenaran itu sendiri, saudara. Dan saatnya setiap kita menangkap hal ini bersama-sama, bahwa kehidupan kita juga harus dimurnikan. Sama seperti Yesus memiliki hati dan motivasi yang benar-benar murni, saudara, hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Dan saat ini kita bersama-sama, kita mau diproses. Selalu ingat bahwa Allah kita adalah Allah yang cinta akan proses. Dari awal penciptaan, saudara, ada hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai akhirnya disucikan, dikuduskan, mengucap syukur di hari yang terakhir. Kenapa Tuhan gak pernah jadikan semua yang ada dalam dunia ini, termasuk manusia, di hari pertama saja? Beres kan, saudara? Tetapi saya perhatikan bahwa Allah adalah Allah yang suka dengan proses. Begitu pula pada waktu Yesus turun dalam dunia ini, Dia pun harus diproses. Nah, saat ini kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, sudah seharusnya ini menjadi hal yang wajib, hal yang mutlak bagi setiap kita, untuk kita juga sama-sama mau dimurnikan, mau diproses. Karena itu menurut kita Tuhan, bukan kenyamanan yang akan kita dapat, tetapi pengalaman bersama dengan Tuhan. Walaupun hal itu harus pahit kita alami, tapi kita bisa lalui karena apa? Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab banyak, saudara, setiap kita saat ini sedang mengalami Getsemani dalam hidup ini. Jangan lari dari Getsemani. Jangan buang cawan itu, saudara. Bertahanlah, bersyukurlah bahwa engkau dipilih Tuhan untuk bisa mengalami Getsemani kehidupan dan meminum cawan yang sudah Bapa tentukan dalam kehidupanmu. Karena kehidupan dalam dunia ini hanya sementara. Jangan jadikan dunia ini adalah tempat satu-satunya, tempat tujuan terakhirmu. Bukan, saudara. Justru tempat terakhir kita nanti di sana bersama dengan Tuhan, bertemu dengan Bapa. Nah, sebelum kita bertemu dengan Bapa, persiapkan baik-baik kehidupanmu saat ini. Bukan besok, bukan tahun depan, tetapi saat ini. Dan biarlah momen Paskah, momen kebangkitan Tuhan, menjadi suatu peringatan, bahkan pecutan bagi setiap kita, untuk kita mau mengikuti teladan Tuhan Yesus sampai pada akhirnya. Dia tetap setia untuk melakukan kehendak Bapa, walaupun harus melalui Getsemani, meminum cawan, dan berakhir di Kalvari. Puji Tuhan, saudara. Saat ini saya akan berdoa bagi setiap kita. Kita tundukkan kepala bersama-sama. Kami sungguh bersyukur, Bapa, kalau Engkau masih memberikan kepada kami pengertian-Mu, Tuhan, di dalam setiap firman yang kami dengar. Terima kasih Kau masih mencintai setiap kami. Kau tak pernah meninggalkan kami. Bahkan Roh-Mu tak pernah undur dari hidup kami, walaupun kadangkala, Tuhan, sebagai manusia kami masih sering mengecewakan-Mu. Sebagai manusia kami masih sering meninggalkan-Mu, berbalik, Tuhan, kepada hal-hal yang tidak Kau inginkan. Tapi saat ini, Tuhan, bersama dengan seluruh umat-Mu, kami mohon ampun, Tuhan. Kami mau memperbaiki komitmen kami di hadapan-Mu, bahwa kami akan tetap terus fokus di jalan-Mu, Tuhan. Dan kami tahu Getsemani yang harus kami hadapi dalam hidup ini adalah baik bagi hidup kami. Sama seperti Engkau juga mengalaminya, kami pun harus mengalaminya. Agar kami, Tuhan, mengikut Engkau bukan dapat kenyamanan, tetapi pengalaman bersama dengan Engkau, Bapa. Dan hal inilah yang kami bisa saksikan kepada banyak orang, sehingga banyak orang akan mengaku bahwa memang benar, hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang benar, Tuhan yang begitu mengasihi dunia ini tanpa syarat. Terima kasih, Bapa. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat semua yang sudah Tuhan lakukan. Pimpin kami, kuatkan kami, Tuhan.
dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tetapkan hatiku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, oh takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu, senangkan hatimu Bapa, senangkan hatimu. Ini janji kami Tuhan, senangkan hatimu. Dan saat ini saudara, kita akan siapkan hati kita. Kita akan berdoa dan menerima berkat dari Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Bapak Ibu sekalian, mari kita angkat tangan, kita akan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena di tangan kananmu umur panjang dan kemenangan, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan. Biarlah di hari kebangkitan Kristus, berkat kemenangan Tuhan boleh mewarnai seluruh perjalanan hidup kita sekalian. Juga buat umat Tuhan Gereja Bethel Indonesia Ciledug, mulai hari ini berkat-berkat Tuhan menyertai perjalanan hidup saya dan saudara. Dalam nama Yesus kami sudah terima berkat Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya.